Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum di bulan Ramadan ini di bawah naungan Mahfud MD Official yang secara rutin menayangkan podcast Terus Terang. Penanya berikutnya hari ini adalah Saudara Benediktus Bame dari Jayapura, Papua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Prof. Mahfud, izin perkenalkan, nama saya Benediktus Bame dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Izin, akhir-akhir ini maraknya kasus korupsi di Indonesia. Yang baru muncul adalah Liga Korupsi. Jika Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK sungguh tuntaskan korupsi, mulai dari Liga Korupsi secara sungguh-sungguh dan konsisten, saya pikir simpan uang hasil korupsi mampu untuk membayar utang dan jadi celengan bagi masa depan generasi Indonesia. Nah, hari ini Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK seakan tidak berdaya untuk mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan orang penting di Indonesia. Pertanyaan saya singkat saja, Prof. Apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat kecil agar pemberantasan korupsi lebih baik di Indonesia? Terima kasih, Prof. Mahfud. Mohon pencerahan hal ini. Salam dari Papua. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Papua, Saudara Benediktus Bame. Jadi begini, sekarang banyak liga korupsi, ada liga korupsi ya. Liga korupsi itu klasemennya itu kalau sekarang yang terbaca satu kasus Pertamina yang terbesar, lalu kasus timah ya, kemudian sawit, kemudian apa lagi lah, ada tagar laut kali ya, kalau ada apa namanya liga dibandingkan dengan sepak bola. Ya, itu sindiran masyarakat terhadap situasi korupsi di Indonesia yang seakan-akan terjadi perlombaan korupsi semakin lama semakin adu besar. Dari dulu miliaran menjadi puluhan miliar, menjadi ratusan miliar, lalu menjadi triliunan sekarang ini. Dan triliunnya menjadi ratusan triliun. Gila, itu korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia kenapa kok sulit diungkap? Sudah ada KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kok sulit banget sih? Korupsi sulit diungkap karena sering melibatkan banyak orang penting. Ya, orang penting itu siapa? Orang yang punya uang banyak untuk menyuap. Orang yang dibackingi oleh kekuatan-kekuatan aparat yang oknum aparat yang membackingi. Sehingga setiap akan ada tindakan terhadap korupsi yang besar itu selalu saja ada masalahnya. Sesudah diangkat ke pusat, tiba-tiba mungkin ada kepentingan orang yang menangani pernah mendapat suap, lalu diteror kalau melanjutkan kasus. Ada juga yang kemudian ternyata kasus itu melibatkan anaknya pejabat di suatu daerah, atau saudaranya, atau istrinya, dan sebagainya. Sehingga sulit diungkap dan ditegakkan. Dan supaya diingat juga, kejahatan seperti korupsi itu lebih mudah dilakukan, sedangkan menegakkan hukum itu sulit karena kalau orang melakukan tindak korupsi itu biasanya dengan cara melanggar hukum sehingga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Tapi kalau mau menegakkan hukum korupsi harus ikut aturan hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap sesuai prosedur. Sehingga juga terlihat adanya jaringan saling menyandra di antara koruptor dan penegak hukum, ya.
Sehingga disitulah terlihat bahwa penegak hukum sering kesulitan. Lalu apa solusinya? Ya, rakyat harus menggalang kekuatan secara konstitusional dengan cara ikut mengawasi pengangkatan pejabat-pejabat agar aparat-aparat penegak hukum itu bisa bersih atau bisa membersihkan aparat penegak hukum, dan juga masyarakat juga agar bisa membangun kesadaran bahwa korupsi itu berbahaya. Kalau memang ada juga pertanyaan senada dengan saudara Benediktus ini, kenapa Pak hukum orang korupsi itu di Indonesia tidak dihukum potong tangan? Potong tangan terlalu ringan ya. Kalau di dalam Islam itu hukum potong tangan itu namanya had ya, hudud. Jadi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, kalau laki-laki maupun perempuan, mencuri 1 kali potong tangannya, mencuri 2 kali potong lagi tangannya gitu. Kalau korupsi itu lebih berbahaya. Kalau as-sariqu was-sariqatu itu hanya mungkin mencuri sepeda, mencuri uang gitu. Kalau korupsi itu kan kadang-kala hak-hak rakyat secara keseluruhan. Sehingga hukuman bagi korupsi itu bukan kisos. Kalau kisos itu artinya kalau korupsi harus dikorupsi lagi kan gitu kan. Kalau membunuh harus dibunuh. Merontokkan gigi orang, dirontokkan giginya kan gitu, namanya kisos, sama hukumannya. Kalau had itu ada hukumannya. Kalau berzina misalnya, kalau masih bujangan tidak punya suami istri, itu dipecut, dipecut dan kemudian diusir dari kampung halaman gitu. Itu namanya had, ada ketentuan hukumnya. Tapi ada hukum namanya takzir. Takzir itu hukum sesuai dengan kebutuhan. Misalnya korupsi tidak ada hukumannya yang pasti di dalam hukum Islam. Misalnya kalau korupsi itu menurut hadis, menurut Quran berapa hukumannya? Tidak ada. Menyuap berapa? Tidak ada. Di dalam Islam hanya ada hadis Nabi bahwa menyuap itu dilaknat oleh Allah. Laknatullah larrosi wal murtashi, riswah. Dilaknat Allah. Tapi dihukum berapa? Nah, kalau hukuman adalah takzir. Hukumannya terserah kepada hakim. Kalau korupsinya luar biasa bisa dihukum mati. Kalau korupsinya agak menengah bisa dihukum penjara 10 tahun atau 20 tahun. Tapi kalau dipotong tangan rugi dong, lebih kecil tuh dari hukuman korupsi. Karena potong tangan itu adalah di zaman Nabi di mana belum ada orang korupsi, yang ada orang nyuap. Tapi korupsi pada waktu itu belum ada. Sehingga tidak ada hukum korupsi, maka dibuka jalannya oleh hukum Islam. Kalau Anda menghukum tindakan-tindakan yang belum ada hukumnya, dilakukan dengan takzir. Takzir itu artinya memberi kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan hukuman apa yang layak. Tetapi mari kita bangun Indonesia ini dengan menegakkan hukum yang berlaku, yaitu hukum nasional Indonesia, baik konstitusi maupun tata perundang-undangannya.